Pemirsa, ada sekelompok pemuda yang juga menginspirasi di Newsline kali ini, tepatnya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Para pemuda ini keliling desa untuk mengumpulkan sampah rongsokan. Ya, selain sebagai upaya menjaga lingkungan dari sampah, hasil dari kegiatan yang diberi nama Galang Sedekah Sampah ini juga digunakan untuk membantu yatim piatu dan kaum duafa yang membutuhkan. Kita lihat aksi sekelompok pemuda berkas bersinar abadi di Desa Brengkok, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang rutin mengambil sampah berkeliling desa sambil membawa gerobak. Para pemuda ini mengambil sampah yang sudah dipilih oleh warga, seperti botol minuman, bungkus semen maupun kardus bekas. Sampah yang mereka kumpulkan ini dipilah kembali untuk dijual kepada pengepul. Dalam satu kali ambil, para pemuda ini bisa membawa barang rongsokan sebanyak 3 gerobak dan mendapatkan uang antara 150 hingga 250 ribu rupiah, tergantung jenis rongsokan yang didapatkan. Dan pemirsa, hasil dari penjualan rongsokan seluruhnya diberikan kepada warga yang membutuhkan seperti yatim piatu dan kaum duafa. Gimana, merasa terpanggil atau menjadikan inspirasi untuk Anda? Nah, pertanyaannya dari mana ide awal kegiatan ini dan sejauh mana sebetulnya manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh warga? Kita tanyakan langsung kepada penggagas Galang Sedekah Sampah ala Pemuda Lamongan. Selamat siang, Mas Mufid. Oke, selamat siang. Luar biasa, ramai pasukannya di belakang. Boleh dada-dada dulu teman-temannya yang di belakang. Dada-dada dong. Oke, Ini teman-teman dari Berkas begitu ya. Teman-teman dada-dada katanya. Wow, langsung dikasih komando. Ini ide awalnya gimana sih? Coba diceritain dulu deh. Ide awal terkait bikin squad Berkas ini seperti apa? Untuk ide awal kita ini kan memang di kampung ini kan banyak pemuda dan belum ada kegiatan yang bermanfaat. Jadi kita mencoba untuk berkegiatan yang bermanfaat dan lingkungan, terutama untuk lingkungan. Baik, ini sejak kapan Mas memang? Untuk mulainya sedekah rosokan ini sudah berjalan hampir 5 bulan dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Oke deh, sudah 5 bulan yang lalu ya. Ya. Tapi apa memang di sana memang banyak sampah, jadi terfikirnya sedekah sampah atau seperti apa Mas? Begini Mas, kalau di sana, kalau di mana-mana memang kan sampah itu banyak. Nah, kita tergantung pemanfaatan dari sampah tersebut. Jadi kita bersama teman-teman berembuk untuk mencoba mencari solusi gimana caranya sampah ini bisa bermanfaat buat orang lain, terutama kaum duafa dan anak yatim. Berfaedah gitu ya. Jadi bukan hanya dikumpulkan untuk lingkungan saja, tapi hasilnya justru untuk teman-teman yang membutuhkan. Nah, ini sistem kerjanya gimana nih? Ada yang mungkin misalnya mencari sampah yang organik, terus kalian rapikan sendiri atau gimana nih sistemnya? Nah, biasanya kita mengumpulkan itu hari Minggu, Selasa, dan Rabu kita memilih. Jadi sampah itu kita pilih yang bisa dijual, kita jual, dan yang tidak bisa kita bakar. Oke, jadi Minggu dan Selasa mengumpulkan keliling-keliling. Tadi kalau kita lihat di tayangan sebelumnya, hari Rabu baru dipilih begitu ya? Iya. Oke Mas, jadi setiap hari Rabu setelah dipilih hasil penjualannya itu biasanya bisa dapat berapa Mas? Kalau dulu itu awal-awalnya itu 150 sampai 250. Tapi sekarang sudah banyak Mas. Paling minimal itu 400. Wih, Wah, luar udah biasa. Semoga 400.000. semakin berkembang sehingga semakin banyak yang diberkati ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih warga sekitar tanggapannya seperti apa ya? Coba sama-sama kita saksikan. Ikut andil untuk semampu saya. Semampu saya berikan kepada mereka yang insya Allah niat mereka bagus sekali karena dari sampah itu mereka bisa jual dan uangnya bisa dibuat untuk berbagi bagi orang duafa dan fakir miskin. Ini karena para pemuda di sini sangat memperdulikan kaum miskin di sini, kaum duafa, anak yatim. Terus hasilnya nanti dijual, uangnya dimasukkan di berkas Pandora. Nah, terus juga kita penasaran nih Mas, tadi warga kan merasa sangat terbantu, ikut berkontribusi. Nah, sekarang kan tadi hasil uang dari penjualan sampah akan diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan, teman-teman duafa. Nah, ini proses penentuan siapa yang berhak mendapatkan donasi ini gimana caranya? Begini Mbak, kalau setiap RT itu kan ada anggota berkas. Jadi kita langsung mencari, setiap anggota itu mencari 2 atau 3 duafa atau anak yatim. Jadi nanti kita kumpulkan dan baru kita belikan sembako atau amplop untuk dibagikan.
Oke, jadi di apa ya sudah ada ini berarti total ada berapa nih anggota Berkas sampai saat ini? Untuk saat ini hampir 90. 90 berarti ini dari orang dalam 5 bulan ya. keren banget. Luar biasa. Berarti ini baru sepersekian kecil ya yang Ya. dadah-dadah di belakang ya. Oke, Mas Hafid, tahan dulu karena sekarang kita juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, ada Pak Muhammad Kamil. Pak Kamil, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Kamil, ini ada komunitas yang luar biasa di wilayah Anda, dukungan dari pemerintah seperti apa? Alhamdulillah ini kan kita memang lagi memotivasi. Kami sangat apresiasi sekali dengan Mas Mufid di Kata yang sudah mampu menggerakkan komunitasnya untuk anak yatim dan duafa. Mungkin ke depan nanti ini akan kita kembangkan ke komunitas yang lain sehingga program mengatasi kemiskinan di Lamongan ini bisa berjalan lancar. Oke, Pak Kamil, ini kan swadaya ya teman-teman. Kalau kita lihat juga tadi masih muda sekali, masih dedek-dedek begitu ya. Ini ada pihak mungkin dari pemerintah setempat untuk ayo ngobrol bareng, sama-sama yuk bikin strategi apa yang bisa dibantu juga untuk mengoptimalkan upaya mereka yang masih mandiri ini dan juga tentunya disupport dari pemerintah setempat, Pak. Iya, nanti ini akan kita komunikasikan. Prinsip kita apresiasi sekali. Semoga nanti bisa untuk bisa menjadi ide dari pemuda-pemuda yang lain hingga kemiskinan nanti bisa diatasi, bisa dicoba untuk anunya dengan seluruh masyarakat Lamongan dengan segala elemennya. Pak, data terakhir tahun 2019 memang ada berapa sih jumlah masyarakat warga miskin yang tercatat di sana? Ini jumlah warga miskin Lamongan kan sementara ini 13,21%. Dari keseluruhan masyarakat Lamongan. Jadi 1.300.000. Baik, Pak Kamil tahan dulu, Mas Mufid. Kita tadi sudah mendengar keterangan dari Kepala Dinas Sosial Lamongan. Ada Pak Kamil, ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya, untuk pemerintah, kita kan bergeraknya sekarang bukan hanya di satu kecamatan, tapi lebih dari 2 atau 3 kecamatan. Nah, untuk saat ini memang kita kesulitan dalam hal gerobak lah. Soalnya kita kan gerobak pinjam. Pinjam siapa emang Mas Mufid selama ini? Ya, pinjam warga. Jadi terkadang ada gerobak nganggur kita pinjam, gantian lah gerobaknya. Oke, jadi yang diharapkan Baik. ada sumbangan bentuk gerobak gitu ya untuk mengangkut sampah gerobak. ya. Berapa kira-kira yang dibutuhkan, Mas? 2 mungkin cukup. 2. Selain itu apakah hanya gerobak saja yang dibutuhkan untuk operasional teman-teman komunitas ini, Mas? Untuk operasional kita ini kan biaya sendiri, Pak. Jadi sebagai investasi ladang amal juga sebetulnya mereka kan. Karena ini swadaya sekali lagi. Oke, Pak Kamil tadi sudah mendengar pernyataan dari teman-teman di Berkas yang mengatakan katanya butuh gerobak, Pak. Ternyata. Sekarang Katanya. ini masih minjem Pak Kamil. Silakan Pak Kamil. Insya Allah nanti akan segera kita komunikasikan gerobak-gerobaknya. Luar biasa, Alhamdulillah. Mas Mufid sudah dijanjikan oleh Kepala Dinas Sosial Lamongan. Gerobaknya akan segera dicoba untuk diberikan. Oke, Pak Kamil, terakhir apa mungkin yang ingin disampaikan untuk menginspirasi teman-teman yang muda lainnya untuk sama-sama membuat sebuah kegiatan yang bukan hanya bermanfaat untuk mereka, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar, Pak? Kami berharap program kemiskinan ini nanti kan bisa diatasi oleh pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat Lamongan. Makanya apa yang sudah diinisiasi oleh Mas Mufid ini nanti bisa ditiru dan dikembangkan ke kecamatan-kecamatan yang lain. Oke, baik. Baik, Mas Mufid, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir? Saya hanya ingin memberi masukan kepada teman-teman semua, terutama pemuda, untuk terus giat beramal, berbagi kepada sesama. Untuk terus giat Luar beramal biasa, dan luar berbakti untuk sesama-sesama ya. Oke, baik. Iya, Kepada sesama terima kasih teman-teman Berkas. Salam dari Jakarta sudah berbagi inspirasi siang hari ini di Newsline. Semoga sukses kalian semua.